Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalkan outcome pendidikan dari kesenjangan dan keragaman. Baik Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI. Sebelumnya dukung channel saya dengan subscribe, like, dan share ke teman dekat Anda. Perhatikan tayangan berikut. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam latar belakangnya. Bagaimana Mas Menteri? Ada berbagai macam cara untuk mengoptimalkan sistem pendidikan yang benar-benar mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia yang luar biasa ya. Keberagaman kita spesial dibandingkan dengan negara-negara kita dari sisi budaya, bahasa, geografi, dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengakomodasi ini yang buat Indonesia itu spesial. Satu adalah kearifan lokal itu tidak bisa hilang. Itu luar biasa pentingnya. Dalam pembelajaran itu untuk mengerti konsep-konsep kurikulum, tetapi dalam konteks lokal. Itu sangat penting. Karena setiap murid itu akan melihat semua mata pelajaran, semua materi itu dalam konteks kenapa sih saya harus peduli dengan materi ini. Apa relevansinya buat saya? Jadinya contextual learning, terutama yang memasukkan pembelajaran itu dalam konteks kearifan lokal itu sangat penting. Dan harusnya kurikulum bisa mengakomodasi. Itu adalah poin yang pertama. Kedua adalah setiap sekolah dan daerah itu punya berbeda-beda level kompetensi fundamental siswanya. Tingkat literasi, tingkat numerasinya mungkin berbeda-beda. Jadi untuk yang buat saya kurang masuk akal adalah bahwa kita memaksakan suatu standar level di setiap tahun pembelajaran di kurikulum. Walaupun misalnya mayoritas daripada angkatan itu sudah tertinggal, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Ataupun bagi anak-anak yang mungkin atau sekolah-sekolah yang level literasinya dan numerasinya mungkin lebih tinggi, dia pun masih harus melakukan di level yang ditentukan. Jadi semua anak yang seumur itu harus standar level kompetensinya sama, kejar paket, kejar tayang, silabus, dan itu buat saya tidak masuk akal. Harusnya kurikulum itu lebih seperti suatu supermarket, di mana guru-guru itu bisa mencari makanan yang pas dan sesuai level kompetensi siswanya, sehingga siswa itu materi tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, tapi pas. Dan kita harus memberikan fleksibilitas bagi guru-guru untuk menentukan di mana ini untuk mengajar di level yang benar, dan juga memberikan mereka toolkit atau assessment untuk bisa mengukur anak-anak saya ini di level mana. Nah, jadi itu salah satu hal yang akan mengakomodasi keberagaman. Dan yang terakhir adalah juga ada bukan hanya keberagaman budaya, tapi juga ada keberagaman passion, keberagaman skill, dan tidak semua kinerja daripada suatu murid itu harus diukur dengan angka saja, tapi dengan berbagai macam aktivitas ataupun ekstrakurikuler aktivitas mereka di luar sekolah yang mungkin menjadi passion mereka itu harusnya diberikan pengakuan dan diberikan suatu sarana di mana itu bisa menjadi bagian daripada pendidikan dia dan bukan hanya sebagai tugas ekstra saja. Gitu. Jadinya aktivitas lomba-lomba kompetisi yang mengikuti passion dan minat dan bakat anak-anak kita itu juga harus terakomodasi. Dan yang terakhir adalah poinnya, tentunya COVID ini, krisis ini telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada gap atau ada selisih yang besar antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak punya akses ke teknologi. Dan sebenarnya teknologi itu punya potensi meratakan akses atau kesempatan untuk mendapat akses yang sama ke materi yang sama, pembelajaran yang sama. Tapi kalau tidak diberikan akses, yang paling butuh itu, mereka akan lebih tertinggal lagi. Jadinya
luar biasa pentingnya dari sisi infrastruktur bukan hanya Kementerian Pendidikan, tapi kementerian instansi lain untuk memastikan bahwa semua sekolah kita ini online. Maksudnya punya akses ke internet dan punya fasilitas yang memadai. Jadi itu sudah jelas menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mengatasi keberagaman negara seperti Indonesia. Ya, baik Mas Menteri, penjelasannya sangat komprehensif ya. Posisi beberapa lembaga pendidikan kita di lokasi terpencil. Nah, ini ada pertanyaan dari Ahmad Ali Hakam Dhani dari Universitas Andi Juma di Palopo, Sulawesi. Dia bertanya begini, apakah konsep Merdeka Belajar dapat diterapkan di setiap universitas ataupun perguruan tinggi, terutama yang memiliki lokasi yang terpencil? Silakan Mas Menteri. Menurut saya jawabannya iya, bisa, dan malah akan lebih menguntungkan bagi universitas-universitas yang kecil untuk mengimplementasi Merdeka Belajar karena dia bisa lebih mengintegrasikan kearifan lokal, dia bisa lebih bebas memilih kurikulum-kurikulum atau prodi-prodi yang lebih relevan untuk daerahnya dia atau untuk industri yang lebih relevan di areanya dia. Tidak semua pengajaran hanya bisa terjadi di dalam kampus, tapi pembelajaran bisa dilakukan di berbagai macam institusi lainnya, baik di industri, baik di non-profit, di luar itu, baik juga untuk exchange. Nah, tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas lebih kecil, tentunya ada berbagai macam konsiderasi, contohnya biaya untuk data atau teknologi, itu merupakan suatu tantangan. Kedua adalah kalau mereka ingin melakukan atau ingin pergi ke tempat lain untuk melakukan exchange 1 semester, 2 semester di tempat yang lain, di sekolah yang lain, itu tentunya juga membutuhkan biaya. Jadinya ada berbagai macam hal yang sifatnya akses ke teknologi dan akses ke sumber daya finansial yang juga harus dipastikan, gitu, harus dicari solusinya, bantuannya dalam bentuk apa. Tapi kalau saya ditanya apakah konsep Merdeka Belajar atau contohnya di pendidikan tinggi kampus Merdeka itu bisa diimplementasi di universitas yang kecil dan terpencil, kalau menurut saya asal ada akses ke internet dan lain, harusnya malah lebih lagi potensi dampaknya itu terjadi. Dan jangan lupa konsep Merdeka Belajar itu kalau dipaksa Merdeka Belajar itu namanya bukan merdeka. Konsep Merdeka Belajar itu adalah suatu opsi atau kemerdekaan. Artinya dia punya opsi untuk melakukan pembelajaran lewat online, dia melakukan opsi untuk melakukan pembelajaran di luar kampus, dia diberikan opsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau kurikulum-kurikulum yang bukan dilatih bukan hanya akademis tapi juga praktis. Jadi ini diberikan opsi dan kebebasan, bukannya dipaksa, atau kalau dipaksa bukan merdeka namanya. Ya, betul sekali. Kalau dipaksa tidak merdeka, bukan merdeka belajar, itu baru belajar merdeka mungkin. Terima kasih Anda telah mengikuti pembahasan optimalkan outcome pendidikan dari kesenjangan dan keberagaman, dan pembahasan tentang Merdeka Belajar yang dapat dan cocok diterapkan di sekolah yang kecil maupun besar, asal ada koneksi internet dan sarana lain memadai. Ikuti terus pembahasan tentang pendidikan di Indonesia yang unik dan menarik dan sedang berkembang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.